Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk silaturahim sekaligus juga tolabul ilmi di antara kita. Maka ini adalah karunia yang wajib untuk kita syukuri. Baiklah Bapak-bapak sekalian, mari kita melanjutkan. Kemarin kita sudah sampai halaman berapa nih? 35. Hadis 48. Sekarang hadis 49. Baik, hadis 49 ini masih dalam bab 18 ya. Bab tentang minta izin. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Samurah qala berkata, "Kunna adalah kami idza ataina bila mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna, salah satu dari kami, jalasa duduk ya, haitsu di tempat yang yantahi kami berhenti." Nah ini seperti kita sekarang ini ya, misalnya dalam majelis ta'lim, mendatangi beliau untuk mendengarkan, untuk mendapatkan ilmu dalam majelis taklim. Makanya di sini istilahnya jalasa ahaduna, salah satu dari kami, karena banyak ya, karena ini hadir untuk dalam sebuah majelis taklim. Maka kami duduk di tempat di mana kami berhenti di situ, maksudnya tempat yang barisan yang terakhir ya, yang kosong. Kalau di lain hadis itu, kalau Jumatan misalnya kan tidak baik kalau memisahkan dua orang yang sedang duduk. Maksudnya kalau desel-desel ya, kalau bahasa kita ya. Jadi memisahkan dua orang yang sudah duduk enak, kemudian masuk untuk menyela-nyelai. Nah itu tidak baik. Tapi di hadis yang lain juga ada tiga jenis orang, di mana ketika datang ke majelis taklim, seseorang melihat ada tempat yang kosong agak di depan sana. Nah kemudian dia mendatangi tempat yang kosong itu. Kemudian yang model kedua berhenti di belakang, mendengarkan di paling belakang. Kemudian orang yang jenis ketiga tidak mau berhenti, kemudian pergi begitu saja. Nah maka kata Nabi, orang yang pertama tadi karena dia berlari menuju Allah, Allah menyambutnya dengan berlari. Istilahnya juga menyambut dengan gembira dengan kedatangan hamba yang rajin, yang semangat, yang antusias itu tadi ya.
Sedangkan yang kedua, model kedua, dia berada di belakang, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan dan lewat dengan Aisyah, rajulun seseorang, alaihi siyabun, yang memakai pakaian, wahai atun, dan memiliki kedudukan. Fa'aka adathu, maka Aisyah memberikan tempat duduk. Fa'akala, maka dia makan, beliau makan. Fakila, lalu ditanyakan lah kepada beliau Aisyah, fidzalika, tentang yang demikian itu. Fakolat, maka Aisyah berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilu, tempatkanlah, an-nasa, manusia,
resapan itu. Nah itu juga ternyata menunjukkan bahwa di beberapa tempat banyak juga muslimin yang selektif. Ya tidak apa-apa karena memang ini bagian dari keyakinan dari syariat. Makanya kalau sekarang ada aturan sertifikasi halal, itu satu hal juga untuk melindungi umat Islam. Walaupun hal lain juga seharusnya jangan sampai memberatkan gara-gara kemasukan unsur niatan-niatan kehukuman dari kehukuman itu juga seharusnya tidak boleh sampai ke sana. Artinya bahwa sulitnya mencari sertifikat halal itu bukan berdasarkan ini tadi karena tarifnya bukan itu, tapi seharusnya dilihat prosedur itu penyembelihannya bagaimana. Sebenarnya ini sudah ada ya aturan makanan masuk ke supermarket misalnya untuk model-model supermarket, hotel atau yang lainnya, atau misalnya ekspor ke negara itu ada sertifikasi halal. Tapi kalau untuk warung biasa tidak ada. Nah, itu salah satu upaya sebenarnya memang untuk melindungi konsumen umat Islam. Ya itu bagus saja ya. Hanya saja tadi harus dilihat juga jangan sampai terlalu memberatkan ketika prosedur itu ternyata terlalu ketat. Kemudian di sini ada Nabi menyatakan bahwa sebagai contoh ada orang yang dalam perjalanan panjang sampai rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, itu sebenarnya gambaran kondisi di mana seseorang itu kalau berdoa itu mudah dikabulkan oleh Allah, ya, kondisi mustajab, dalam kondisi sama, dalam kondisi merantau, dalam kondisi kesusahan misalnya, itu kondisi yang mustajab. Tetapi apabila kondisi mustajab itu tidak didukung oleh ini tadi ya, dia mau doa ya Rob, tetapi ternyata biasa makan makanan yang haram, makanannya tidak selektif, tidak hati-hati, malah senang dengan yang haram misalnya. Kemudian pakaian, rezekinya itu berasal dari yang haram-haram. Nah, maka Allah tidak akan mengabulkan doa orang tersebut. Jadi kalau kita ingin doa kita mustajab, hidup kita barokah, maka kita harus selektif dalam mencari rezeki, dalam mendapatkan rezeki, dalam memilih makanan dan lain sebagainya. Maka itulah yang disebut dengan hidup bertakwa, bertakwa hati-hati supaya tidak melanggar syariat Allah. Nah, ini salah satu pesan dari Rasulullah SAW kepada kita yang harus kita lakukan. Baik, kita lanjutkan. Kalau nanti ada yang bertanya langsung. Silakan. Jangan langsung dari orang yang beda lain, kemudian dicek sekarang kan kelihatan dalam kelihatan dia. Nah sekarang ada alat yang mendeteksi yang antara satu dan bagian ada. Itu yang diambil dicek darah manusianya. Enggak mungkin ini beda, contohnya ada. Itu yang sekarang kamu dari dalam manusia kan bukan dicek dengan
gula ini harapan. Sekarang kan model sekarang makanan itu kalau mengatakan babi ataupun sapi itu pakai alat itu apa ada sekarang alatnya itu. Jadi kita dapat terbaik kita beli makanan kemudian kita terkait ke alat itu kemudian kemudian ini babi itu ada. Setahu saya untuk mengecek apakah makanan itu mengandung bakteri itu ada prosedur yang tidak sederhana, saya tidak ya disederhanakan bisa, tapi belum bisa praktis kalau kita pakai apa ngecek itu. Setahu saya begitu. Itu ada misalnya laboratorium yang bisa mengadakan. Jadi saya belum tahu kalau misalnya secara praktis langsung apa diteteskan apa bagaimana kan. Mungkin kalau ada yang pernah bilang, tapi setahu saya belum ada. Yang bisa ngecek ya laboratorium itu ya. Nah, sekarang kita semakin canggih juga alatnya. Apalagi ada sana ini dari kita apa dari kita belum ada yang bersama belum ada. Tapi memang itu makanya ada sertifikasi halal itu terus itu dibuatkan misalnya barcode atau apa, ceknya dari situ aja. Jadi ya tetap harus melalui prosedur laboratorium ya. Belum ada yang praktis, enggak itu belum. Baik, yang lainnya mungkin kita lanjutkan dulu, kemudian hadis 53. Jadi 52. Anil Mikdam bin Mahdi Kirba dari Mikdam bin Mahdi Kirba, ini nama yang agak jarang disebut ya. Radhiyallahu anhu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah bersabda beliau, tidaklah atau tidak ada masalah makan adil seseorang pahaman akan satu makanan waktu sama sekali yang khairan, yang lebih baik min daripada ayat pula makan min amali yadihi, dari amal, dari hasil kerja dari tangannya, hasil kerja tangannya. Wa inna nasmiya Nabi Allah Dawud alaihissalam, karena adalah beliau yang dulu makan min dari amaliyatihi, pekerjaan tangannya. Nah, ini hadis ini menunjukkan keutamaan dari orang yang bekerja hasil dari karya dari tangannya, bekerja secara langsung. Apa itu namanya? Istilahnya bagian produksi. Bagian produksi itu macam-macam, termasuk menebang pohon, itu pakai tangan juga, atau membuat satu benda produksi barang, atau masakan misalnya. Jadi bekerja langsung dengan tangannya. Walaupun di sini satu bagian seperti itu ya, kemudian juga walaupun tidak kemudian menampilkan cara yang lain. Misalnya ada seorang yang kaya raya, dia investasi, punya perusahaan, punya anak buah, punya pekerja yang banyak, dia sendiri, mungkin tinggal mengatur manajemennya saja, seperti yang disampaikan Pak Haji tadi ya, dengan sistem
OAC dan OAC. Mungkin dia tidak langsung bekerja langsung ya. Nah dalam sisi ininya dia kalah, utamanya dengan hadis ini ada disebutkan dulu. Tapi mungkin di sisi lain ketika dia seorang muslim mengatur dengan sesuai syariat, bahkan sering berbuat baik untuk karyawannya, misalnya sering memberikan juga membantu menolong orang-orang sekitar. Nah itu juga ada kelebihan sendiri. Seperti ada hadis ya, yang lain itu salah satu keutamaan. Ada seseorang yang punya pegawai, terus di hari terakhir bekerja dia meninggalkan saja kerjanya itu, tidak mau mengambil gajinya. Terus beberapa tahun kemudian datang lagi, ternyata gaji yang belum diambil tadi oleh juragannya tadi, oleh temannya tadi diberikan untuk ternak kambing, ternak unta, sampai unta besar banyak. Tawaran gaji, tanya dulu gaji saya belum saya ambil, mana sekarang? Gajimu sekarang itu loh, itu ada kambing banyak sekali, ada unta banyak sekali. Nah ini orang ini, kamu jangan mengerola saya ini datang ini sungguh-sungguh mau ngambil gaji saya dulu. Ya itu punya kamu semua, gajimu dulu sudah berubah jadi itu, dan silakan bawa semua. Nah itu jadi dipuji oleh Allah. Itu keutamaan orang yang seperti. Nah, jadi di sini ada keutamaan orang bekerja dengan tangannya sendiri, memproduksi barang, memproduksi makanan atau apa, atau misalnya kalau yang pekerjaan sampai kulit lah misalnya ya. Nah itu dipuji sebagai harta yang baik, sebagai rezeki yang terbaik. Nah, jadi Islam ini bagaimana memberikan penghargaan pada bidang-bidang tertentu yang di situ yang dinilai adalah kejujurannya, kesungguhannya, pengharapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita kembali kepada kita, kondisi kita ini yang seperti apa? Mungkin ada yang Allah tetapkan rezekinya itu dia pinternya di marketing saja. Marketing, orang memproduksi barang, dia yang jualkan pemasarannya. Dia bukan termasuk yang ini kan. Terus jangan sampai kemudian wah ini hadis ini yang terbaik ini loh, saya tak ganti haluan saja, sekarang saya produksi, akhirnya malah tidak berhasil, akhirnya malah banyak utang, berarti tidak cocok untuk dia. Jadi hadis ini tidak berarti memaksa orang ganti haluan kalau yang sudah ada itu sudah tidak mapan ya, tidak baik. Justru ini adalah untuk memotivasi bagian yang memproduksi tadi ya, bahwa kalau itu dijalankan dengan sebaik-baiknya itu juga mendapatkan pujian dari Allah, bahwa itu juga termasuk kata yang bagus, yang baik. Nah, kemudian dicontohkan di sini Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud yang orang yang sederhana awalnya ya, tetapi kemudian Allah tetapkan akhirnya takdirnya menjadi seorang raja. Awalnya juga orang yang sederhana, yang miskin, tapi kemudian ketika berperang melawan Jalus, maka dia membantu Tolut yang pemimpinnya waktu itu bisa membunuh Jalus. Akhirnya dijadikan mantu ya oleh Tolut. Kemudian akhirnya malah jadi raja. Ketika sudah jadi raja tentunya
tidak seperti ini ya. Hanya mengatur kerajaannya itu. Kemudian satu lagi di zaman Nabi Daud itu bahwa ketika itu mulainya dibuat senjata dari besi. Jadi orang memulai membuat perangkat-perangkat dari besi, cor atau pandai ya, dibentuk itu mulai di tahun-tahunnya Nabi Daud. Ini sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Nabi Daud itu kisarannya 1000 sebelum Masehi di sekitar Palestina. Sebelum itu terkenal dengan zaman bronze. Bronze itu kuningan. Jadi yang diolah, logam yang diolah di tempat dan sebagainya itu kuningan. Bronze atau kuningan itu kerasannya kalah dengan besi kan. Nah, sehingga ketika manusia sudah mulai bisa mengolah logam-logam besi. Besi itu kan gini ya, besi itu kan tidak ada di dunia ini besi muncul utuh, itu kan nggak ada. Itu kan hasil olahan dari biji-besi kan. Nah, supaya jadi benda yang padat, solid, yang agak besar, apa lebar, apa panjang, itu kan dicor ya. Nah, butuh tempat untuk ngecor. Contohnya kalau di zaman Al-Fatih itu meriam terbesar pertama di dunia itu membutuhkan pasir-pasir untuk cetakannya itu banyak sekali. Nah, logam besi dididihkan ya. Besi itu kalau mencair itu membutuhkan suhu kisaran 3000 derajat Celcius. 1600. Kalau 3000 ke atas itu sudah jadi uap. 1600 derajat Celcius mulai mencair. Nah, cairan itu nanti kemudian bisa dicetak menjadi batangan. Contohnya kalau dicetak ya, kan ada coran Mesir. Itu kan pamuk-pamuk tinggi kan. Dari atas itu dimasukkan besi-besi bekas juga bisa banyak, terus pasir besi, terus batu bara, terus mulai dihidupkan, dinyalakan api itu, panasnya mulai naik itu. Nah, nanti mulai 1600 derajat Celcius itu mulai mencair, yang kemudian dicetak. Kalau biji besi itu murni, itu jadinya kertas ya. Keras tapi kalau begitu patah ya patah. Tapi kalau dicampur sedikit dengan karbon sekitar 1% atau 2% atau berapa persen, itu nanti jadinya kayak baja. Baja itu lebih lihat, tidak sekeras besi cor, tapi dia tidak mudah patah dan bisa dibentuk kalau baja itu. Nah, ini mulai mengolah, manusia mengolah itu di zaman Nabi Daud. Sebelum itu yang terkenal adalah tadi kuningan ya. Mereka menghasilkan barang-barang lokal itu dari kuningan. Kalau orang barat itu menyebutnya Bronze Age, abad kuningan. Setelah itu zaman Nabi Daud, maka itu abad besi, mulainya zaman besi. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Nabi Daud lah yang memulai masa pembuatan besi-besi itu untuk angkat perang, karena beliau seorang raja sehingga bisa mengorganisir, membuat proyek-proyek pembuatan perangkat-perangkat besi. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis 53. An Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas
radhiyallahu anhu, hadasana menceritakan pada kami abi bapakku, bapaknya yaitu Ammar bin Al-Ahwas, anahu syahidah, bahwasanya beliau menyaksikan hajatul wada, haji wada, maha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahamidallah, maka Nabi memuji Allah, wa asna alaihi, dan menyanjung atasnya, memuji menyanjung Allah, wa dan memberi peringatan, wa dan memberi nasihat, mau hidup. Makalah, lalu beliau bersabda, ayu yaumin ahramu, hari apakah ahramu yang paling haram? Hari apa yang paling haram? Maksudnya haram itu kan paling dihormati ya kalau bahasa kita. Hormat itu kan berasal dari hurma ya. Hormat yang diharamkan, tapi pengertian yang mudah diterima itu yang dihormati. Hari apakah yang paling terhormat, yang paling dihormati? Beliau bertanya 3 kali ya. Ayu yaumin ahramu, ayu yaumin ahramu, hari apa yang paling dihormati? Qala, berkata rawinya tadi, faqala nasu, maka menjawab orang-orang itu, yaumul hajjil akbar, hari haji akbar, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi manusia, orang-orang bisa tahu bahwa paling mulia hari adalah haji akbar yang jatuh pada hari itu ketika Nabi ini berkhutbah ini ya. Jadi Nabi itu hanya mengingatkan, ayo coba hari apa yang paling hormat? Ya ini, jadi ya Rasul, hari ini yaitu haji akbar. Fa'inna dima'akum, karena semuanya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, alaikum, atas kalian, itu haramun, haram. Jadi darah, harta, dan kehormatan kalian itu haram. Haram itu maksudnya ya tidak boleh diganggu, terhormat, yaitu kahormati seperti haramnya, seperti terhormatnya yaumikum hadza, harimu ini. Harimu ini itu haji wada ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Nah, negeri kalian ini waktu itu kan haji. Haji kan di Mekah, di Mina ini. Itu haram, tanah haram. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini. Nah, ini juga bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah ya. Waktu haji kan Dzulhijjah. Nah, ini Nabi mengingatkan ya, kalian sudah paham bahwa hari ini hari paling mulia, yaitu haji wada. Maka ketahuilah bahwa begitu juga harta diri kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu sama terhormatnya, sama haramnya seperti haji wada ini. Haji wada itu terhormat, paling terhormat, paling haram karena harinya itu sendiri haram, tempat hajinya juga haram, tanah haram, kemudian bulannya juga bulan haram. Nah ini jauh-jauh hari sebelum deklarasi apa itu human rights ya, hak asasi manusia itu dicanangkan oleh PBB tahun 48. Nah ini kalau itu sudah sejak dulu zaman Nabi Julius ini ya.
Ala ketahuilah, la yujni, tidaklah berbuat jahat, berbuat merugikan janin orang yang jahat, illa kecuali ala nafsihi, atas dirinya, kecuali ditanggung atas dirinya. Jadi kejahatan itu nanti kembali kepada dirinya. Maksudnya di sini dosanya. Wala yajni, dan tidaklah berbuat dosa walidun, orang tua, ala walati, atas tanggungan anaknya. Jadi tidaklah orang tua berbuat dosa terus ditanggung anaknya, itu tidak ada, dia tanggung sendiri. Wala, dan tidak pula waladun, anak berbuat jahat, maksudnya ala ditanggung walidi, orang tuanya. Nah, jadi kalau perbuatan dosa, perbuatan jahat, nafsi ya. Misalnya ada seorang pembunuh, nah yang pembunuhnya itulah yang harus dihukum. Orang tuanya atau anaknya itu tidak boleh. Kalau memang tidak melakukan ya tidak dosa. Tidak ada dosa pembunuhan, tidak ada. Ala ketahuilah, innal muslimah, sesungguhnya seorang muslim itu akhul muslimi, saudara muslim yang lain. Nah ini Nabi ingatkan, kalian itu sesama muslim bersaudara. Ini nasihat yang luar biasa, ini isinya hari-hari akhir putus ya. Setelah haji baca, tidak lama beliau bapak. Falai saya itu, maka tidak halal di muslimin, bagi seorang muslim, min akhihi, terhadap saudaranya, syai'un, sesuatu pun, illa kecuali apa yang ahala, dia menghalalkan min nafsi, dari dirinya. Jadi seorang muslim itu terhadap saudaranya tidak halal sesuatu pun, entah hartanya, kehormatannya, darahnya, kecuali ma'ahalah, yang dihalalkan. Yang dihalalkan itu saya gini, bertamu, silakan makan, silakan ini dinikmati, yang menghalalkan, ma'ahalah. Tapi kalau tidak dipersilakan, ngambil begitu saja, berarti kan mencuri. Nah, berarti tidak halal. Ma'ahalah binafsi itu masih min nafsi itu maksudnya begitu ya. Kalau tidak dihalalkan haram. Ini milik saudaranya, ini haram, kamu ambil seenaknya saja. Tidak seperti prinsip komunis itu, milikku, milikmu ya. Seolah-olah satu negara sama. Nah, kalau dalam Islam hak-hak pribadi itu dilindungi. Tidak boleh. Nah, ini kan kita sudah dipersaudarakan nih sama muslim. Nah, berarti sedulur, terus waktu itu dijiko punya saudaranya muslim. Nah, justru itu sesama saudara muslim harus saling melindungi, mengakui hak punya saudaranya. Kalau mengambil sesuatu harus minta halalnya. Nah, jadi halal ini nafsi itu maksudnya seperti itu. Halal ketahuilah, wa inna kulla riba fil jahiliyah, dan sebenarnya setiap riba di jahiliyah, di zaman jahiliyah itu maudhu'un. Maudhu itu kan diletakkan, maksudnya sudah tidak berlaku, harus ditinggalkan. Maudhu harus ditinggalkan, tidak berlaku. Nah, semenjak Islam datang, hukum riba semenjak Al-Quran menetapkan riba itu haram, nah itu maudhu, segala bentuk riba
batal demi hukum. Maudhu itu kalau bahasa kita batal demi hukum. Hukum maksudnya hukum syariat. Lakum bagi kalian rukusu amwalikum, pokok-pokok harta kalian. Jadi kalau meminjamkan 1 juta, nah segala macam riba bunganya haram kecuali pokoknya tadi hutangnya itu rukusu amwalikum. Jadi masih boleh mendapatkan rukus katanya semuanya. Lata tadrimuna, kalian tidak mendolimi, wala tudlamun, dan tidak didolimi. Ghaira, selain riba Abbas, ribanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Pak Inahu maksudnya itu ghaira ini tanpa kecuali ya. Riba Al-Abbas, ribanya Abbas itu kan pamannya Nabi bin Abdul Muthalib. Pak Inahu maudhu, maka dia juga batal dihukum, tidak berlaku. Kulluhu semuanya. Allah ketahuilah, wa inna kulla damin, dan sesungguhnya setiap darah di sini dimaksudkan termasuk tuntutan darah ya. Tuntutan darah itu tuntutan hukuman mati ya. Karena fil jahiliyah, di zaman jahiliyah itu mau dihukum batal dihukum, dibatalkan. Wa awal, dan pertama kalinya jamin tuntutan darah anggo yang aku batalkan min dima'il jahiliyah, dari darah jahiliyah, dari tuntutan darah jahiliyah, itu adalah Abdul Haris bin Abdul Muthalib. Tuntutan darah Haris bin Abdul Muthalib. Tuntutan darah di masa jahiliyah itu adalah tuntutan hukuman mati, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, hanya berdasarkan hukum jahiliyah. Nah itu semua batal di ketika Islam, syariat Islam jalan, termasuk seperti riba tadi ya, riba, terus tuntutan darah ini tadi. Nah kebetulan yang waktu itu masih kerabat Nabi yang melakukan riba itu Abbas, yang tuntutan darah itu atas tuntutan Haris bin Abdul Muthalib, juga kerabat Nabi. Karena adalah dia Haris tadi mustardian, disusui di Bani Lais, pada kalangan Bani Lais. Fakotalat Budailun, lalu membunuhnya Budail. Allah ketahuilah was kausuhu bisa. Jadi ini tuntutan darah karena Haris bin Abdul Muthalib tadi ya, itu dibunuh oleh Budail. Nah hanya saja di situ tidak memenuhi sebagaimana syariat. Jadi tuntutan darahnya itu kalau sesuai syariat Islam kan kisos, kecuali kalau keluarganya memaafkan dengan tebusan, atau keluarganya memaafkan sesuai dengan kehendak keluarganya. Nah seperti itu baru berlaku. Tapi kalau misalnya tuntutan darahnya itu dalam bentuk lain, ya tidak bisa. Misalnya yang harus bertanggung jawab kemudian orang lain, bapaknya atau anaknya atau siapa. Nah itu tidak sesuai dengan syariat. Nah maka tuntutan darah yang sesuai jahiliyah itu tidak bisa berlaku, dibatalkan dengan syariat Islam. Allah
bernafkailah, wastausu, berwasiatlah, dinisai kepada wanita, khairan, dengan kebaikan. Jadi seringlah memberikan nasihat yang baik pada wanita, pada istri, pada anak perempuan. Pak nama karena semuanya tidak baik, guna mereka itu awamun, mitra pertolongan, saling tolong menolong. Mitra dalam hal saling tolong menolong. Indakum di hadapan di sisi kalian. Laisa bukanlah tamlikuna, kalian menguasai min guna dari mereka syai'an sesuatu pun goyro selain dari yang demikian itu, selain yang tolong menolong. Jadi kalau terhadap wanita lakukanlah dengan baik, dinasihati dengan baik, karena itu sebenarnya adalah mitra kalian untuk saling tolong, saling membantu, bukan kalian memperlakukan dengan semena-mena, ya. Bukan laki-laki menjajah wanita, atau malah wanita dijajah laki-laki, ya, laki-laki dijajah wanita. Jadi ini intinya adalah sebenarnya Islam ini menempatkan wanita jangan sampai pada tempat yang selalu digolimi. Ya tadi penjajahan atas wanita tadi itu adalah awal teman saling tolong menolong, bukan untuk jadi objek penderitaan terus, ya. Nah, jadi kalian laisa tamlikuna, kalian tidak memiliki, menguasai lebih dari tolong-tolong itu. Jangan sampai dia harus berbudak apa-apa. Illa kecuali ayatina bi fahishatin mubayyinatin, mereka mendatangkan, maksudnya melakukan satu perbuatan fahisyah yang jelas, fahisyah perbuatan keji, mubayyinah yang jelas. Fahisyah itu bisa yang paling besar adalah zina, yang selingkuh, atau mungkin baru taraf senang sama orang lain selain suaminya, atau durhaka kepada suaminya, suka melawan. Nah, itu. Jadi kalau jelas kejelekannya atau kejahatannya, entah selingkuh, entah durhaka kepada suami, nah itu fahisyah mubayyinah. Nah itu baru diterapkan hukuman terhadap mereka. Nah hukumannya apa? Fa'in fa'alna, maka jika memperbuat fahisyah tadi, ya, fahisyah mubayyinah, fahjuruhun, jauhilah, singkirilah mereka fil madajid, dari tempat tidur. Itu hukuman pertama. Disingkiri tempat tidurnya kok malah senang. Nah, buat tidur pukulan mereka. Disingkiri tempat tidurnya malah yang tidak tahan suaminya, yang istrinya malah bergerak. Nah, itu buat tidur. Nah, baru boleh dipukul. Dorban dengan pukulan ghairu mubarrihin, yang tidak kejam, ya, tidak melampaui batas, balik kejam atau bengis. Jadi misalnya jangan memukul wajah, ya. Memukul memang hanya sekedar untuk mendidik, ya. Bukan memukul untuk menghadapi seperti musuh, nanti sengklek. Nah, misalnya itu mubarik itu dipukul sampai patah tangannya, apa kakinya, itu mubarik. Atau dipukul kepalanya, atau saya dulu pernah lihat video akhirnya viral seorang penderita, ya, akhirnya diajukan keadilan. Itu dia pintar, suka berbuat kekerasan, kan, kepada istrinya. Istrinya memasang HP tersembunyi di dinding lapas
berbuat itu pertama itu pakai tobat apa itu disodokkan perut istrinya. Nah itu pakai seperti itu. Nah ini boleh memukul tapi memukul itu mendidik. Fa'in atau aku jika dia taat pada kalian, akhirnya memperbaiki diri ya. Para takburu maka jangan kamu cari alaihim atas mereka sabilan jalan. Jalan itu maksudnya jalan untuk mencari-cari kesalahan ya. Jalan untuk mendolimi tadi. Nah, makanya tadi Pak Isyah Bayina itu kalau memang sudah terbukti membuat satu kesalahan besar. Allah ketahuilah innalakum sesungguhnya bagi kalian ala nisa itu atas istri-istri kalian itu hakon, ada hak. Kamu punya hak atas istri. Wali nisa itu dan istri-istri kalian alaikum atas kalian hakon, juga ada hak. Istri kalian pun juga punya hak terhadap kalian. Nah, sama-sama punya hak. Fa'ama hakkukum adapun hak kalian ala nisaikum atas istri kalian fala yutikna furusakum maka tidak boleh dia menghamparkan furusakum kasur kalian ya, tempat tidur atau kasur kalian man kepada orang yang tak rohuna kalian benci, kalian tidak suka. Walayak dan tidak minta izin, tidak memberi, ya memberi izin ya, dan tidak boleh memberi izin fi buyutikum di rumah kalian man terhadap orang yang tak rohuna kalian tidak suka. Nah ini hak suami bahwa untuk dihormati kehormatannya ya, sehingga seorang istri haram tidak boleh memberikan tempat tidur pada orang yang tidak dia sukai dan tidak memberikan izin masuk rumah pada orang yang tidak dia sukai. Allah ketahuilah wa inna haqqahunna sedangkan hak istri berarti alaikum atas kalian antusimu bahwasanya kalian harus berbuat baik, bergaul dengan baik, ilaihinna pada mereka fikiswatihinna dalam soal pakaian mereka atau makanan dan makanan mereka. Nah, bagaimana ini seorang nabi menyampaikan hal-hal yang besar dan juga hal-hal yang rinci dalam rumah tangga. Ini peristiwa ini di Haji Wajah. Betapa banyaknya nasihat di waktu Haji Wajah ini yang perlu sampaikan. Ini kan sebagian besar. Yang lainnya juga masih ada di hadis-hadis ini. Sampai-sampai digambarkan para sahabat itu banyak yang melelehkan air mata karena khutbahnya itu, nasihatnya itu di samping banyak hal-hal yang sangat penting sehingga mereka seolah-olah merasa seolah ini antara halu dan gembira dan sedih bercampur aduk. Karena itu pertama kalinya Nabi haji pada terus terlihat gegap gempita muslimin memenuhi seluruh kota Mekah, memenuhi Arafah, memenuhi Mina, yang itu tidak mereka bayangkan 3 tahun, 4 tahun yang lalu lah. Betul Islam jaya di tanah haram waktu itu. Yang pertama, itu kegembiraan yang luar biasa. Yang kedua, nasihat-nasihat itu sangat menyentuh dalam sendi-sendi kehidupan mereka, sampai pada hal tentang hak, kehormatan, ya, tanah haram dan sebagainya, sampai pada kepemilikan pribadi dari yang harus dihormati. Setiap
umat muslim itu harus dilindungi seremeh apapun. Seremeh apapun itu maksudnya gini, baik yang kaya maupun miskin itu kalau bahasa kita sama derajatnya di depan hukum, di mata hukum. Nah ini di hadapan Allah semua sama, yang kaya maupun miskin haknya dilindungi, hartanya dilindungi, kehormatannya dilindungi. Tidak boleh seorang melecehkan, tidak boleh seorang menghina hanya gara-gara dia seorang miskin misalnya. Dalam Islam tidak boleh. Nah, maka itu tadi kalau bahasa internasionalnya itu human rights, hak asasi manusia. Kemudian sampai ke perkara keluarga, hubungan suami istri, bahwa kalian itu setara, saling menolong. Maka aneh kalau ada orang-orang Barat yang sangat anti-Islam, terus seolah-olah Islam ini merendahkan wanita. Nah, justru Islam ini yang pertama kali menyerukan ini kesetaraan hak dan kewajibannya ini tadi, awanun naik kita. Padahal sekarang ini justru kebanyakan manusia itu berpikirnya belakangan ya. Pokoknya ini haram-haram saja sulit kok, apalagi mau cari yang halal. Nah, itu prinsip syaitan seperti itu. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Jadi orang berlomba-lomba untuk mendapatkan yang haram. Bahkan ada lingkaran setan. Lingkaran setan itu maksudnya kalau dia jujur tidak mau ikut dalam sistem itu, ajur ya. Malah jadi celaka, malah nanti diberi tuduhan pasal berlapis malah. Dia ada orang-orang gara-gara jujur tidak mau, tapi sudah terlanjur melihat sistem itu dan berpotensi ini nanti ya, ada kemungkinan terbongkar adanya orangnya malah yang akhirnya diperkarakan. Akhirnya mereka membayar pengadilan, membayar hakim, membayar jaksa dan sebagainya. Justru yang jujur tadi bisa masuk penjara. Nah, itu namanya sistem setan, lingkaran setan dari ada sendiri. Kalau di dalam hadis yang lain itu besok harta yang terbaik itu kalau kalian ke hutan atau ke gunung bersama kambing atau ternak, sudah di situ pedangmu kamu patahkan gara-gara sudah terjadi banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali perpecahan di dalam umat Islam. Yang terbaik menyingkir dari itu semua. Itu kalau sudah betul-betul tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau kita masih bisa berdakwah, bisa menyelenggarakan majelis taklim, bisa mengajak orang-orang kepada kebaikan, itu belum berlaku. Kita upayakan dulu. Tapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki, nah itu menyingkir atau uzlah atau mengasingkan diri, itu lebih baik. Baik, kita lanjutkan hadis 55. Wahsyiyun bin langsung wahsy. Ada calonnya. Wahsy bin Harbin, anabihi dari bapaknya, Jadili dari kakeknya. Anak bahwasanya ashabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sebenarnya kami nakulu, kami makan, wala nasba'u, dan kami tidak merasa kenyang, masih lapar saja, tidak kenyang-kenyang. Kala Nabi bersabda, lakum, barangkali karena kalian itu tak tarikun, berpisah-pisah.
Saya masih makannya sendiri-sendiri. Kalau mereka menjawab naam ya. Kalau Nabi bersabda, "Fastami'u, maka kumpulkanlah alat amikum atas makanan kalian." Jadi makanannya dikumpulkan. Terus mawali lalu sebutlah nama Allah alaihi atasnya. Yubarak, ya Allah akan memberi barokah aku untuk kalian pilih pada makanan itu. Nah ini dalilnya saudara-saudara kita dari jauh lah ini ya. Jadi makan bersama dalam satu nampan. Jadi di sini pernah para sahabat bertanya, kami sudah makan begini tapi tidak bisa merasa kenyang, kok masih lapar saja. Nah Nabi kemudian mengajukan, paling karena kamu sendiri sekarang dia kumpulkan makanan kalian, terus membaca basmalah, kemudian menyebut nama Allah, baru kemudian makan bersama. Nah kamu nanti akan dibarokai. Kalau di kalau jauhlah biasa ya seperti beberapa orang jadi satu. Kemudian kalau di Arab sana juga kita kadang lihat satu hampir untuk kalangan kelompok beberapa orang ada model seperti itu. Nah mungkin kalau orang-orang yang terbiasa dididik model Eropa atau model orang barat merasa jijik gitu ya. Tapi dulu pernah ada kejadian, mungkin bapak-bapak pernah mendapatkan ini Agus Salim, beliau Agus Salim ketika jadi duta di orang-orang barat ya. Kiai Haji Agus Salim, beliau pahlawan nasional ya. Waktu menghadapi para diplomat orang-orang Eropa itu, beliau sengaja makan pakai tangan. Padahal orang-orang Eropa itu waktu itu menyantap makanan pakai sendok dan garpu ya, pisau dan garpu juga ya, diiris terus ditusuk terus dimakan kan. Nah Kiai Haji Agus Salim ini sengaja pakai tangan langsung dan ceplak-cepluk melahap itu, nggak perasaan nggak isi sama sekali. Nah terus jadi rasakan kalau orang kecil ya, rasakan bisik-bisik, tapi bisik-bisik tidak kok orang terdengar jelas karena pakai bahasa mereka ya, bahasa Inggris atau Prancis. Padahal Profesor Kiai Haji Agus Salim ini orang terlihat seperti orang kampung, tapi sebenarnya menguasai bahasa banyak. Akhirnya dia jawabnya pakai bahasa mereka sendiri kaget. Ini tuan-tuan pakai sendok itu yang sudah menikmati berapa orang. Ini yang punya saya ini hanya saya saja. Sudah kalau bahasa kita sudah diselamuti banyak orang. Jadi jawabannya juga cerdas sekali. Nah ini bagaimana Nabi mencontohkan makan bersama. Mungkin kalau di pondok pesantren juga sering dilatih seperti ini sehingga terbiasa, akhirnya mereka bisa merasa kenyang bersama. Kalau sendiri-sendiri malah belum puas ya, berubah. Tapi kalau bareng-bareng, nah barokah dari Allah datang, menyebabkan mereka bisa merasa puas, merasa kenyang. Itu biasanya kalau bersamaan itu bisa menyebabkan karena kegembiraan dan sebagainya itu barokah Allah datang, kemudian rasa sudah puas. Baik, mungkin sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita. Makan itu tidak untuk kenyang, tapi untuk barokah. Ini merasa kenyang. Maksud hadis ini kan dia
belum kenyang rasanya. Berarti lebih pada barokahnya bukan pada kenyangnya makan itu. Iya, lebih pada barokah. Barokah itu kan akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan. Dan apakah ada dalam makanan yang halal itu haram? Dalam makanan halal Itu haram. maksudnya secara zatnya atau anunya? Karena ada anjuran janganlah makan walaupun itu halal, itu berlebihan kan? Konteksnya seperti apa ya? Berkatnya hadis. Jangan halal. Apakah ada dalam makanan yang halal itu haram? Mungkin maksudnya contohnya ini ya. Nabi pernah cucunya memakan kurma, terus ambil. Kekhawatiran Nabi itu jangan-jangan kurma sodako. Walaupun itu halal. Nah, sodako, barang sodako bagi keluarga Nabi haram, tapi bagi yang lain halal. Nah, mungkin apa maksudnya seperti itu aja yang halal-halal, tapi ternyata bagi kondisi tertentu haram misalnya. Ya harus hati-hati seperti itu. Baik, sekian dulu ya, karena waktunya sudah habis, sudah dikasih oleh Pak Hasim. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba alladhi yuqarribuna hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min nafsina wa ahlina wa min al-ma'il ba'id. Allahumma inna na'udzu bika min al-hamdi wal hasan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati al-dayni wa qahri al-jahli wa na'udzu bika min ghadaina al-balil. Allahumma sholli mustalafina wa mujahidina fi rizqi wa fi kulli makan wa kamil ati bertanbir siwal sisai musyafir samwan wa farid samwan wa syukur wa tataka alaihi wa mazidhum kullam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bisa tamlikuna min guna syai'an. Kamu tidak punya hak, tidak memiliki mereka sedikit pun kecuali sebagai mitra yang saling tolong tadi, bukan sebagai budak, bukan sebagai objek kedoliman. Nah, jadi inilah oh ya, satu lagi yang menyebabkan haru. Sahabat-sahabat yang cerdas itu merasa sangat sedih. Ini kok seperti bahwa tugas kenabiannya hampir selesai. Ini tanda-tanda bahwa Nabi itu sebentar lagi sudah selesai tugasnya, pasti akan dipanggil oleh Allah. Nah, itu yang akhirnya mereka melelehkan air mata di situ. Orang-orang yang cerdas melihat sendiri. Nah, maka hadis ini, hadis yang menurut para imam hadis itu disebut sebagai hadis yang agung yang mulia. Baik, mungkin ada yang mau ditanya dari hadis ini. Ini ada satu tambah lagi ya. Tadi yang tuntutan jahiliyah
buntutan darah di masa jahiliyah ini saya ada catatan yaitu ada orang yang terbunuh oleh satu suku, maka suku itu harus menebus 100 ekor unta. Jika tidak, maka perang. Nah, ini dalam caranya diterangkan. Jadi dulu ada hukum jahiliyah, ada satu orang terbunuh oleh suku lainnya, maka suku yang membunuh tadi wajib menebusnya, menggantinya dengan 100 ekor unta. Kalau tidak, maka terjadi perang. Nah, ini setelah datangnya Islam dianulir ya hukum seperti ini. Yang bertanggung jawab ya siapa yang membunuh itu. Jadi tidak boleh dibebankan kepada orang lain atau itu suku misalnya. Walaupun dulu pernah ada sempat sebelum ini ya, sebelum Raja sempat kemudian hampir saja terjadi perang suku, kemudian didamaikan oleh Nabi, terpaksa Nabi pun menebus dengan tuntutan suku tersebut. Tapi ini karena masih masa-masa dakwah awal, jadi di mana di situ potensi bahwa suku-suku itu masuk Islam, sehingga terpaksa juga menebus dengan menggunakan bahasa Baitul Mal. Nah, tapi setelah Haji Wada ini ditegaskan sudah maudhu, sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau sekarang malah terbalik ya, terbukti membunuh dengan kejam, tapi malah diringankan hukumannya. Atau seperti kemarin membunuh 5 pembunuh anak buahnya sendiri Sambo. Nah, itu malah konon dapat fasilitas kamar yang istimewa. Nah, ini hukum di Indonesia seperti itu, tidak model hukuman mati terhadap orang yang pembunuh. Nah, kalau dalam hukum Islam diserahkan kepada keluarganya. Kalau dia menuntut hukuman mati ya hukuman mati. Kalau boleh memaafkan dengan tebusan, ya harus ditunaikan tebusan. Sehingga penguasa pemerintah hanya sekedar memfasilitasi. Baik, tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan lagi ya. Hadis 54. Angkat Ibnu Ujro dari Ka'ab bin Ujro radhiyallahu anhu. Qala berkatakan, qala bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sesungguhnya layaku tidak tumbuh lahmun daging nabata yang tumbuh min suktin dari barang yang haram.